Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik aja ya. Oke, untuk materi pada minggu ini mengenai wireless network defense. Nah, intinya tuh materi ini tuh mengenalkan bagaimana cara kita mengamankan atau mensecure device wireless kita. Nah, di sini semisal teman-teman punya atau pengen beli salah satu device yang mungkin ada dalam website ini, mungkin teman-teman bisa masuk ke website yang ini, ui.linksys.com. Nah, website itu merupakan simulator yang bisa teman-teman gunain buat ngasih gambaran nanti setting alatnya tuh kayak gimana. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke materinya, yaitu kita di sini pengen nyeting atau nyoba setting alatnya yang namanya ini WRT54G. Nah, kalau kita misalnya punya alatnya terus kita mau config, kemungkinan besar interface yang akan ditampilkan itu akan seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa setting, misalnya dari alatnya defaultnya kan namanya ini, teman-teman bisa ganti terserah mau pakai apa. Terus hostname bisa diisi, domain bisa diisi. Kemudian teman-teman bisa masukin IP-nya, IP dari alatnya, misalnya 192.168.1.1. Ini subnetnya biarin nggak apa-apa. Terus teman-teman bisa setting nih dia aja sebagai servernya mau aktif atau enggak. Kemudian kalau misalnya udah settingnya, kita bisa klik save. Nah, ini gambarannya kalau udah ke save settingnya, kita continue aja. Kemudian kita ke tab DDNS-nya. Nah, di sini teman-teman bisa disable atau enggak terserah. Di sini juga ada keterangan singkatnya mengenai alat yang bakal digunain. Nanti terus biasa kita save setting. Nah, kalau misalnya kayak gini terus ada nggak ada tombol continue, kita diamin aja. Nah, nanti dia kan bakalan balik ke awal. Kemudian di sini teman-teman juga bisa misalnya mau MAC addressnya mau diklik atau enggak terserah. Advanced routingnya ini mau disetting atau enggak terserah. Kemudian kita masuk ke setting yang wireless. Di sini teman-teman bisa pilih mau SSID dari perangkatnya mau di broadcasting atau enggak, yaitu enable atau disable. Di sini wireless security teman-teman bisa pilih, misalnya nanti alatnya kalau pakai dijadiin sebagai router dan wifi, terserah mau pakai yang tipe security mode yang mana. Kalau bisa sih yang WPA2 karena lebih secure dari yang lain. Kalau WPA2 yang enterprise atau personal terserah teman-teman. Nanti kalau misalnya milih teman-teman salah satu dari ini, nah nanti sini bakal muncul opsi lagi kayak algoritma yang bakal digunain apa. Nanti ada shared key-nya yang bisa teman-teman masukin. Nah, ini nggak bisa muncul kemungkinan karena nggak ada alatnya ya teman-teman, karena ini kan cuma simulator, jadi cuma gambaran buat teman-teman kalau besok mau setting tuh kayak apa. Nah, gini bisa
kita save, kita continue. Di sini wireless mic filternya bisa di enable atau disable setelah teman-teman. Nah, terus kita masuk ke security-nya. Nah, di sini kan ada dua nih. Ada firewall sama VPN. Nah, kalau misalnya teman-teman mau filter dari alatnya, itu juga bisa. Misalnya mau filter anonymous internet request juga bisa, mau filter multicast bisa, ini juga bisa, serah teman-teman mau settingnya gimana. Kalau VPN ya bisa buat tunneling ke internet, ke tempat-tempat atau website yang nggak bisa kita kunjungi dengan cara browsing internet biasa. Kemudian access restriction, kita bisa setting di sini buat internet aksesnya sebelum masuk ke jaringan kita. Ini juga ada kayak jangka waktunya, mau disetting kapan aja bisa. Terus biasa kalau misalnya udah ya kita klik save setting gitu. Application gaming, di sini kurang berpengaruh sih, tapi kalau mau misalnya digunain juga bisa. Ini ada port triggeringnya, DMZ. Nah, kalau DMZ nya kalau bisa di disable ya, karena ini ada keterangannya kalau di enable bakal expose router kita ke internet, jadi kayak buka portnya ke internet. Jadi kalau ada serangan hacker atau attacker dari luar bisa bahaya, jadi kita disable aja. Cost atau quality of service. Nah, di sini teman-teman bisa gunain misalnya kalau jam-jam kuliah atau jam-jam ngerjain tugas di waktu tertentu bisa digunain nih, misalnya alatnya difokusin buat ini aja, itu juga bisa. Kemudian tab administration, biasa ya ini buat login ke local router yang kita setting. Terus ini ada web aksesnya, mau pakai akses webnya nanti pakai apa, HTTP atau HTTPS terserah. Remote router access. Nah, di sini teman-teman lebih baiknya yang pada bagian remote router access-nya di disable aja ya buat lebih amannya. Jadi yang kalau mau akses kita pakai kabel biasa itu juga bisa, tapi lebih baik di disable aja biar tambah tingkat security-nya. Terus di tab administration juga ada ini pada bagian log. Nah, di sini teman-teman bisa gunain buat lihat log sistemnya. Jadi yang datang dari luar itu apa aja, dan yang dari kita keluar tuh ngakses apa aja tuh bisa dilihat. Ini dialog cuma diagnostiknya aja. Kemudian ke status. Nah, di sini pada status tuh teman-teman bisa lihat misalnya versi sistem operasi yang digunakan pada router atau alat WRT54 gini, misalnya ini versinya nih, rilisnya tanggal
tanggal 4 bulan Desember tahun 2006. Udah lama ya. Nah, ini router name-nya. Nah, misalnya kalau misalnya tadi ada alatnya, terus tadi kita setup yang awal yang ada hostname domainnya itu, nah dia bakal keluar di sini. Nah, mungkin segitu aja ya teman-teman untuk materinya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya alat kayak modem wifi atau router yang bisa digunakan untuk internetan dan wifi bisa mancarin wifi, sebaiknya dijaga atau dikasih security yang baik sehingga orang lain yang mau akses atau membobol alatnya itu juga kesusahan, sehingga nanti data yang ada pada device teman-teman bisa aman. Oke, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.